Selamat datang di channel Gorda Teknik. Jangan lupa subscribe, like, dan juga share. Serta berikan komentar yang positif. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Selamat datang di channel saya Gorda Teknik ya. Jangan lupa untuk semangat pagi ini. Hari ini kita akan belajar membuat dalam pembelajaran modul ketiga. Seperti apa modul ketiga? Yuk kita next lihat. Oke Bapak Ibu, modul ketiga ini adalah filosofi pendidikan dan pendidikan nilai yang dibagi menjadi 3 tema, yaitu filsafat pendidikan dan pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai alat pendidikan nasional. Jadi ini salah satu yang memang kita perlu pelajari sebagai pendidik. Pemikiran Ki Hajar Dewantara ini adalah pemikiran yang sangat bagus. Kenapa saya bilang sangat bagus? Karena pendidikan yang dipikirkan oleh beliau adalah pendidikan yang menekankan pada pentingnya menuntun anak mencapai kemerdekaan dan juga kebudayaan. Dengan apa? Dengan berlandaskan pada kodrat alam dan juga kodrat zaman. Pendidikan bukan hanya memberikan pengetahuan, namun juga membentuk karakter dan budi pekerti si anak. Nama kedua adalah makna, urgensi, dan strategi internalisasi pendidikan nilai dalam kerangka pendidikan nasional. Ketiga, kode etik guru, ya, perilaku guru sebagai pendidik itu perlu diatur. Nah, kalau saya merekomendasikan Bapak Ibu semua, ya, lebih mudah kita membuat jurnal pembelajaran, ya, dengan tema Understanding by Design. Oke, biar kita tahu bagaimana jurnal pembelajarannya, yuk kita langsung aja. Nah, ini Bapak Ibu, jurnal pembelajaran daripada modul ketiga, ya, di sini seperti biasa. Ada jurnal pembelajaran, ini ada modul 3, pembelajaran, filosofi pendidikan dan pendidikan nilai. Ini temanya, tema nyatanya ya teman-teman, menerapkan rancangan pembelajaran dengan prinsip understanding by design. Seperti biasa, ini nama lengkap, nomor KG kalau belum ada NIM, kerja dan lain-lainnya ya. Nah, kita bisa bahas yang pertama adalah A, pengertian daripada understanding by design. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan harus membentuk manusia merdeka secara pikir, rasa, dan kehendak. Tidak hanya menguasai pengetahuan, tapi juga memahami dan menghayati nilai kehidupan. Adanya Understanding by Design atau UBD menjadi salah satu yang bisa searah dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pengertian UBD sendiri adalah pembelajaran yang dirancang dengan tujuan akhir yang jelas, yaitu pemahaman mendalam dan transfer pengetahuan yang bisa memahami arti kehidupan. Ya teman-teman, ini UBD ya. Ini sama sekali juga mengarah ke deep learning teman-teman, pemahaman mendalam ya. Oke, jadi ini tadi bahas ya pengertiannya. Saya juga yang B, di sini teman-teman bisa bahas tujuan pembelajaran Understanding by Design atau UBD ini teman-teman. Silakan dibahas, bisa cari di internet ya. Terus juga yang C, pentingnya penerapan dan pembelajaran Understanding by Design. Anda bisa bahas juga pentingnya penerapan nanti. Ini hampir sama, hampir mirip-mirip. Nah ini ya, yang kita lihat yang D, ini metode pembelajaran Understanding by Design atau UBD. Tentunya ini ada 4 ya. 4 fokusnya ya. Pertama adalah tujuan pembelajaran. Ya teman-teman, tujuan pembelajaran ini harus jelas dan bisa diukur ya. Kedua adalah asesmennya ya teman-teman. Asesmennya, hal yang harus diperhatikannya sini adalah benar-benar kita seorang guru merancang asesmen yang relevan dengan tujuan pembelajaran. Itu intinya ya. Terus pembelajarannya, kalau bisa pembelajaran ini mampu mendorong guru untuk merancang dan juga membuat kegiatan belajar yang bermakna bagi siswa dan ikut terlibat aktif di dalamnya. Ini mungkin berhubungan dengan komunikasi 2 arah ya teman-teman ya. Lalu desain mundur, menggunakan pendekatan desain mundur, yaitu pendekatan yang di dalamnya ada perencanaan pembelajaran yang dimulai dengan menentukan hasil pembelajaran yang diinginkan dan kemudian merancang pengalaman pembelajaran serta penilaian yang sesuai untuk mencapai hal tersebut. Materi ini sebenarnya gampang ya, ada di internet, teman-teman tinggal ubah-ubah sedikit lah supaya tidak tidak plagiatnya tidak tinggi gitu.
Yang E ini fokusnya adalah tahapan understanding by design, ya. Tahapan understanding by design ini menjadi 3 langkah yang sederhana, yaitu satu adalah menentukan hasil yang diinginkan. Pendidik harus menentukan pembelajaran yang spesifik dan hasil pembelajaran yang diharapkan siswa. Lalu kedua tahapannya adalah menentukan bukti yang dapat diterima. Pendidik merancang asesmen yang bisa digunakan untuk mengukur sejauh mana pemahaman siswa seperti tugas, proyek, praktek, dan juga lain-lain. Lalu merancang pengalaman belajar dan instruksi. Ya, pendidik harus merancang kegiatan belajar yang bisa membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran dan menunjukkan sejauh mana pemahaman mereka mengenai suatu pengetahuan melalui asesmen. Nah, ini rancangan aksi nyatanya, teman-teman. Nah, yang F ini rancangan aksi nyata harus dibuat, ya. Yang pertama, kita menentukan tujuan pembelajaran pada mata pelajaran sepeda motor. Ini elemennya, teman-teman, ya. Terus kita menentukan asesmennya. Bagaimana? Kita merancang nih kegiatan pembelajaran sesuai dengan tujuan dan asesmen awal. Kita menentukan CP dan ATP-nya. CP-nya itu bisa ambil di CP yang 2024, ya. Karena belum ada yang diganti 2024 itu. Dan pembelajarannya ini dibuat, ini contohnya, ya. Contoh seperti ini. Ini saya share karena saya sudah validasi, teman-teman, ya. Semoga teman-teman juga nanti bisa tervalidasi, langsung tervalidasi tanpa revisi, ya. Lalu menentukan asesmen awalnya seperti apa fungsi sistem rem, ada berapa jenis sistem rem, berapa kilometer kampas rem harus diganti. Ini menentukan asesmen awalnya. Lalu jangan lupa membuat kegiatan pembelajarannya seperti, ya, modul ajar sederhana, ya, teman-teman, ya, dari kegiatan pendahuluan, inti, dan juga penutup. Lalu ada G, kesimpulan. Understanding by design adalah metode yang bisa membuat guru dan siswa kerjasama dengan baik. UPD yang menekankan pentingnya dan lain-lain. Ini bisa dapat di internet, teman-teman, gampang, ya. Terus juga yang terakhir adalah refleksi. Refleksi ini sebagai seorang guru yang mengajar di sekolah SMK ataupun SD ataupun SMA gitu, ya. Teman-teman bisa bahas, teman-teman sudah bisa mendapatkan pelajaran berharga seperti apa, pengalaman seperti apa, materinya seperti apa, teman-teman bisa dibahas di refleksi. Jangan lupa umpan balik siswanya, ya, teman-teman. 2 orang saja pembalik siswanya. Nah, cukup seperti ini, foto dan kertasnya. Lalu umpan balik guru sejawat 2 orang cukup, teman-teman. Ini difoto, didokumentasikan, ya. Koordinasikan juga supaya mudah, kalau memang sulit dikoordinasikan. Lalu ini dokumentasinya ketika kita sedang belajar, kita sedang mengajar, ya. Kalau di SMK sedang praktek, di foto. Ya, seperti ini. Oke, mungkin itu yang saya sampaikan. Kalau ada kurangnya mohon maaf. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat semuanya, ya.